Kok bisa? Tonton terus sampai habis video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komen sebanyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman lagi tentang produk yang luar biasa juga, yang aku pakai sehari-hari. Jadi ini bagus banget buat stamina aku. Dan produk yang mau aku bahas adalah spirulina. Nah, ini dia. Kalau kamu beli spirulina ini, packagingnya dia langsung seperti ini. Jadi dia nggak ada dus atau petunjuk yang biasa ada kertas-kertas gitu, itu nggak ada. Jadi ini berupa botol ya, botol, terus bahannya plastik, kemudian cara bukanya seperti ini. Dan kalau yang baru kamu akan menemukan ini atasnya ada kertasnya, lalu dalamnya ada aluminium foilnya. Ini udah aku pakai, jadi udah bolong karena aku susah buka dari samping, jadi aku bolongin di tengah gitu. Terus untuk spirulina sendiri itu isinya di sini tertulis 60 kapsul. Nah, itu dia, 60 kapsul 300 mg. Kemudian di sini ada POM TR, jadi ada POM-nya ya. Kemudian komposisinya tiap kapsul mengandung spirulina ekstrak kum 300 mg. Jadi ini murni spirulina, jadi nggak ada campuran bahan lain, karena di sini nggak ada tertera campuran bahan-bahan apa gitu, cuman satu komposisi aja sesuai dengan namanya. Terus aturan pakai dewasa 1 kali 2 kapsul per hari, tetapi aku minumnya kadang sehari bisa 6 atau 7 kapsul tergantung kebutuhan fisik aku. Kemudian di sini tertulis diminum sebelum makan dan perbanyak minum air putih hangat. Kalau aku minumnya sesuai ini aja sih, kadang-kadang mau tidur baru aku minum, jadi nggak harus setelah makan atau sebelum makan gitu ya. Terus itu kalau aku, jadi kalau teman-teman mau ngikutin di sini juga nggak masalah, karena menurut aku kalau alami itu kita mau makan kapan aja atau minum kapan aja itu bebas, kayak jus aja gitu ya, alami. Jadi kita mau minum kapan aja itu bebas. Terus diproduksi oleh CV Toga Nusantara, Bekasi, Indonesia. Ini produk lokal yang sangat berkualitas. Aku suka produk lokal yang berkualitas. Kemudian didistribusikan oleh PT HPAI. PT HPAI itu ada di Indonesia juga gitu ya. Jadi ini diproduksi di Indonesia dan didistribusikan oleh orang-orang Indonesia. Tetapi ada juga orang luar yang sudah mendistribusikan produk-produk dari HPAI yang aku lihat di internet ya. Jadi produk-produk HPAI itu udah mulai mendunia gitu. Jadi udah terjamin namanya kualitasnya itu, jadi nggak diragukan lagi ya. Terus di sini ditulis batch no atau apa sih, aku nggak tahu ya ini ya. Terus expired date. Kemudian di sini tertulis halal MUI. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa ini halal. Terus untuk kemasannya sendiri, kemasan isinya itu seperti ini, berbentuk kapsul. Tapi aku minumnya nggak pakai kapsulnya itu, enggak. Jadi kapsulnya aku kumpulin buat masak nasi. Oke, fungsinya
Jadi fungsi dari si spirulina ini banyak sekali di tubuh aku, tetapi untuk tubuh orang lain aku nggak tahu, karena nggak semua produk itu bisa cocok di masing-masing. Di aku cocok, di kalian nggak cocok, itu aku nggak tahu. Yang pasti di aku ini cocok banget gitu loh. Jadi ada yang cocoknya pakai gamat, ada yang cocoknya pakai spirulina. Jadi kalau orang yang nggak cocok sama gamat, aku sarankan pakai spirulina. Begitu sebaliknya, itu yang aku saranin sih gitu ya, karena fisik orang itu kebutuhannya kan berbeda-beda gitu. Untuk di dalam tubuh kita itu punya beberapa fungsi. Di dalam tubuh aku, 1, memperbaiki sel-sel yang rusak atau meremajakan sel. Jadi sel yang rusak diperbaiki sehingga mengurangi resiko penyakit kronis akibat penumpukan sel yang rusak tadi. Jadi aku ngerasanya seperti itu ya gitu. Terus yang kedua, menyembuhkan penyakit usus. Aku punya sakit tipes, terus awalnya terus aku cuek, terus kronis, merambat ke tipes, kemudian merambat lagi ke penyakit lambung dan lain sebagainya. Tetapi setelah aku ketemu dengan produk ini, spirulina ini, itu hilang itu. Padahal aku udah sering kali berobat ke dokter, tetapi tidak berpengaruh sementara pada awal-awal aku sakit tipes itu ya, tapi penyembuhannya juga lama gitu. Tapi setelah tipes itu kan mahnya masih ada, jadi aku mesti kalau minum obat mah gitu ya, bukannya nyembuhin malah jadi lebih perih gitu menurut aku ya gitu. Dan alhamdulillah banget aku bertemu dengan si spirulina ini. Yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh. Kenapa bisa meningkatkan kekebalan tubuh? Karena sel-sel kita yang rusak tadi ya kan udah digantikan dengan yang baru. Karena spirulina ini mampu memperbarui sel-sel, maka stamina kita akan lebih meningkat. Jadi bakteri baik itu lebih banyak daripada bakteri yang jahat gitu. Terus yang ke berapa? 4, badan menjadi lebih bugar. Iya, itu betul. Itu di dalam tubuh aku seperti itu. Jadi dulu aku fisik aku itu termasuk fisik yang rapuh. Rapuh. Jadi sebentar-sebentar sakit, kecapean sakit, buat mikir keras sedikit sakit. Itu dulu, sekarang enggak gitu ya. Terus yang kelima, menghilangkan nyeri-nyeri. Jadi aku dulu suka nyeri, badan aku nyeri ya, mungkin karena terlalu banyak racun di dalam tubuh aku gitu loh. Jadi penyakit itu mungkin waktu itu banyak dan bertumpuk, tapi setelah racun dalam usus itu keluar, semua penyakit itu hilang. Wow, luar biasa. Itu yang terjadi di dalam tubuh aku ya. Yang keenam, menyembuhkan amandel. Ini aku terapkan di anakku. Jadi pada waktu itu anakku itu karena makanannya anak kecil suka susah diatur, dan di sekolahan aku nggak bisa ngontrol makanan atau minumannya, jadi terjadilah amandel. Waktu itu aku punya ide buat minumin ini, sama aku campur dengan extra food itu buat amandel 3 hari
nggak nyampe 3 hari sebetulnya itu kempes. Terus dia seperti biasa makan makanan yang seperti itu lagi gitu ya, namanya juga anak-anak. Kadang-kadang dia lebih dengerin kata gurunya daripada kata emaknya. Oke, lanjut. Yang ketujuh, membantu mengeluarkan racun dalam tubuh. Jadi pada saat itu aku merasa ada sesuatu yang keluar setelah aku konsumsi ini, yang dicampur dengan si minyak zaitun yang aku bahas di sini. Boleh klik di link ini. Itu dalam waktu 2 minggu aku mengeluarkan cairan atau kotoran aku BAB itu sehari bisa bolak-balik ke toilet itu sampai 20 kali, tapi perutku nggak mules, tetapi aku merasa harus ada yang dikeluarkan, dan kotorannya itu hitam dan bau itu. Tapi setelah kotorannya keluar, mungkin itu yang disebut dengan racun atau mendetoks usus ya. Jadi mungkin kedua bahan itu mampu membooster dimana penumpukan makanan yang selama ini aku makan dan tidak dikeluarkan dengan sepenuh hati oleh usus, mereka mampu mengeluarkannya. Kedelapan, mempercepat penyembuhan. Jadi kalau aku contoh pasca melahirkan kemarin itu aku bus dengan ini, terus gamat, kemudian minyak zaitun itu nggak ketinggalan ya kan, ini gamat zaitun, terus aku bus lagi dengan janati yang cold itu setiap hari, dimana orang kalau habis melahirkan itu fisiknya sangat rapuh, dan aku punya fisik yang memang sangat rapuh. Jadi kalau ada sesuatu yang sakit aja atau kegores, kena pisau aja, itu aku rasanya udah pingin pingsan gitu. Jadi langsung langsung pengen gelepak gitu aja. Itu aku. Jadi pernah aku sauna di salah satu salon, itu aku pingsan. Itu aku. Ampun, tapi ya udahlah ya, itu dulu. Dan setelah melahirkan kemarin aku memang ngebus ini yang dicampur dengan bahan-bahan tadi yang aku sebutkan, itu mempunyai beberapa efek di dalam tubuh aku, dan itu cepat gitu, lebih cepat dari yang semestinya gitu. Oke, manfaat untuk tubuh aku dari si spirulina ini gitu ya. Dan untuk cara minumnya kamu bisa simak ini, oke. Dan untuk fungsi dari spirulina ini, untuk luar tubuh aku akan bahas di video berikutnya, karena ini durasinya juga udah panjang ya kan, kalian nanti bosan. Jadi karena untuk fungsi luarnya itu durasinya juga panjang, maka aku akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton.